Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrea Firdaus dengan NPM 217002016. Di sini saya akan mempraktikkan teorema Thevenin karena saya masih penasaran dengan teorema Thevenin dan kebetulan saya tidak melaksanakan praktikum di kampus dan kebetulan juga untuk alat-alat di kosan saya alhamdulillah cukup lengkap dan saya akan mempraktekannya secara mandiri mengenai teorema Thevenin ini di kosan sendiri. Oleh karena itu, eh, langsung saja komponen yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada voltmeter atau voltmeter, kedua ada adaptor nilai 12 volt, kemudian ada breadboard atau terminal project, kemudian ada potensiometer senilai 11K, kemudian ada beberapa resistor untuk dua resistor senilai 1 kilo ohm dan dua resistor lagi senilai 3 kilo ohm dengan satu resistor sebagai resistor beban dan beberapa kabel jumper yang digunakan untuk menjumper di breadboard. Mungkin langsung saja kita ke percobaan yang pertama kita akan lakukan di breadboard, yaitu mengenai percobaan mengukur tegangan di praktikum 01. Sebelum kita memasuki percobaan, langkah baiknya kita hitung dulu terlebih dahulu nilai dari setiap resistornya. Oke, di sini kita membutuhkan 4 resistor, yaitu dua resistor senilai 330 ohm dan dua resistor senilai 1 kilo ohm. Oke, kita lihat untuk resistor 330 ohm kita punya dua resistor 330 ohm. Nah, ini untuk gelang warnanya yaitu oranye coklat. Nah, oranye coklat. Oke, supaya lebih akurat kita akan hitung nilainya menggunakan multimeter untuk nilai 330 ohm. 330 ohm yang pertama. Oke. Oke. Untuk nilai 330 ohm yang pertama, oke, 3 lebih ya, senilai 320 ohm. Kita terus terlebih dahulu untuk R1 320 ohm, kemudian R2 320 ohm sama. Kemudian untuk resistor yang senilai 1 kilo, kita lihat gelang warnanya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk gelang warnanya sendiri yaitu coklat hitam merah. Oke, kita ukur pakai multimeter supaya lebih akurat. Oke, untuk nilai multimeter ini tidak sampai 1 kilo ohm ya, yaitu kurang nilai 980 ohm. Untuk R4 yaitu resistor yang keempat yang senilai 1 kilo ohm ini kita ukur. Oke, untuk skala penunjuk juga tidak sampai ke 1 kilo, senilai 980 ohm. Kita tetap terlebih dahulu. Oke, untuk nilai resistor ini tidak pas ya sesuai dengan kode gelang warna karena dalam resistor itu ada toleransinya. Itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja langsung ke percobaan yang pertama. Baik, kita masuk ke percobaan pertama yaitu rangkaian teorema Thevenin. Untuk rangkaiannya ya secara utuh seperti ini. Kita ditugaskan untuk menghitung nilai tegangan sumber, kemudian nilai tegangan beban, yang mana nilai tahanan beban itu sesuai dengan karakteristiknya itu 330 ohm, kemudian menghitung nilai arus beban. Yang pertama yaitu kita akan menghitung tegangan sumber. Nah, kita menggunakan adaptor 12 volt dengan karakteristik spesifikasi yaitu 12 volt outputnya dengan arus 5 ampere. Nah, kita akan menghitung menggunakan multimeter
multimeter digital. Ups, terbalik probe-nya. Nah, selektor berjalan menunjukkan angka 14 volt. 14 volt untuk tegangan sumbernya kita dapat tuliskan yaitu 14 volt. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung tegangan beban, yang mana untuk beban resistornya, tegangan resistor bebannya itu bernilai 330 ohm. Kita akan hitung tegangan bebannya berapa. Nah, ini untuk tegangan bebannya berada di sini, pojok 330 ohm. Oke, berjalan. Untuk skala penunjuk menunjukkan angka 7 volt. Kita akan tuliskan terlebih dahulu 7 volt. Kemudian kita akan menghitung nilai arus beban. Untuk rangkaiannya, untuk menghitung arus itu diserikan. Setelah persiapkan untuk kabel jumper untuk menghitung serinya dan untuk mengukur arus serinya. Nah, kita pindahkan selektor ke arah DCMA. Kemudian kita ukur berapa arus yang mengalir di rangkaian Thevenin secara umum pada percobaan pertama ini. Oke, kita akan coba lagi. Oke, jarum penunjuk bergerak ke arah 50 dengan skalanya 250 dengan range-nya 25. Jadi 25 dibagi 250, 0,1 dikali 50, yaitu bernilai 5 dcma atau 5 mA. Kita tuliskan untuk nilai arus yang mengalirnya yaitu 5 mA. Oke, kita masuk ke step yang kedua, yaitu pada instruksi 012. Pada gambar 012 kita akan disuruh mengisi VTH dan nilai sumber, nilai tegangan sumber. Nah, untuk mencari VTH, kita untuk caranya sendiri kita cabut nilai beban, nilai resistor beban, cabut terlebih dahulu. Kemudian kita akan ukur nilai VTH dengan rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini, dan untuk probe-nya kita akan ukur dari sini, dari ujung, untuk mencari nilai VTH. Nah, langsung saja kita ukur nilai VTH yang tersimpan pada rangkaian ini berapa. Kita pindahkan dulu selektornya ke arah DC volt. Ukur VTH nya atau VTH nya. Oke, selektor bergerak untuk nilai tegangan Thevenin nya yaitu senilai 7 volt. Untuk tegangan Thevenin nya senilai 7 volt. Bentar, kita rubah ke sektor 50 volt dulu. Oke, untuk benar untuk nilai tegangan Thevenin nya di sini mengarah ke 7 volt. Oke, kita tulis.
Setelah mencari tegangan Thevenin, kita akan mengukur tegangan sumber atau E. Kita akan mengukur tegangan sumber. Oke, kita akan ukur tegangan DC sumbernya. Oke, untuk tegangan DC sumber mengarah ke 14 volt. Kita akan tulis nilai 14 volt. Kita masuk ke step selanjutnya, masih rangkaian yang sama, tapi untuk rangkaian selanjutnya itu untuk step selanjutnya pada gambar 13 kita disuruh untuk mencari nilai RTH. Nah, bagaimana mencari nilai RTH? Yaitu kita tidak perlu tegangan, hanya butuh men-shortkan antara kutub positif dengan kutub negatif. Kita akan shortkan atau dihubung singkatkan. Nah, untuk hubung singkatnya seperti ini. Untuk tegangan positif dan negatif kita telah hubung singkatkan. Kemudian yang perlu diingat yaitu menghitung antara RTH, yaitu nilai A untuk kabel A dan kabel B. Kita hitung nilai RTH nya atau tegangan hambatan pada rangkaian telepon ini. Oke, untuk langkahnya kita putar selektor terlebih dahulu ke arah ohm, kemudian kita ukur berapa nilai RTH yang ada pada rangkaian ini. Oke, skala penunjuk sudah terlihat bahwasanya nilai RTH yang ada pada rangkaian ini sekitar 1500 ohm atau 1,5 ohm, 1,5 kilo ohm, 1500 ohm. Maka kita dapat tuliskan di tabel percobaan senilai 1500 ohm. Oke, baik, setelah di percobaan ketiga kita memperoleh RTH, maka untuk nilai RTH sendiri supaya bisa dimodifikasi nilai hambatannya, kita menggunakan potensiometer sehingga besaran hambatan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk RTH sendiri di percobaan ketiga kita memperoleh nilai 1,5 kilo ohm. Nah, di potensiometer ini saya sudah setting nilainya menjadi 1,5 kilo ohm. Nah, untuk pada percobaan 4 ini, pada gambar keempat kita disuruh mencari arus beban, terus tegangan beban, tegangan Thevenin, kemudian hambatan Thevenin. Oke, langsung saja untuk rangkaiannya seperti ini, sesuai dengan SOP, standar optional prosedur pada modul praktikum yang telah disediakan. Potensiometer ini sebagai RTH. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan ukur mengenai tegangan beban. Oke, untuk tegangan beban kita akan ukur. Kita membutuhkan sebuah multimeter. Kita akan pindahkan dulu selektornya ke DC volt. Oke, kita akan ukur tegangan bebannya. Oke, terbaca untuk tegangan bebannya yaitu senilai 2,8 volt. Tuliskan dalam modul percobaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengukur VTH atau tegangan Thevenin. Oke, kita telah sediakan dua kabel jumper supaya memudahkan. Kita akan ukur tegangan Thevenin nya berapa. Oke, terbaca bahwasannya tegangan pada Thevenin ini menunjukkan nilai 12 volt. Kita akan tuliskan
dengan tegangan 12 volt. Oke, selanjutnya kita akan menghitung mengenai arus beban. Yang ini ya, yang hambatan 330 ohm. Di sini juga kami telah menyediakan banyak pernya supaya memudahkan kita untuk mengukur arus. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu arusnya ke DC SMA. Kita akan ukur berapa arusnya yang mengalir pada teorema rangkaian Thorne ini. Oke, terbaca untuk nilai dari arusnya pada multimeter analog ini senilai range-nya 25, skalanya 250, kemudian menunjukkan 90. Jadi 25 dibagi 50, 0,1 dikali 90, itu senilai 9 mA. Oke, kita tuliskan untuk nilai arus bebannya senilai 9 mA. Oke, selanjutnya kita akan menghitung RTH. Akan menghitung RTH. RTH itu merupakan hambatan Thevenin. Oke, untuk mengukur hambatan kita akan melepas dulu adaptor atau tegangan supply selama senilai 12 voltnya. Kemudian kita akan menghubung singkatkan antara kutub A dan kutub B atau kutub positif dengan negatif. Oke, kita akan menghitung RTH-nya. Jangan lupa kita putarkan terlebih dahulu selektor ke nilai hambatan. Oke, terbaca bahwasanya hambatan pada RTH ini mencapai 270 ohm. Oke, kita akan tuliskan RTH ini 270 ohm. Oke, mungkin percobaan demi percobaan telah selesai dilaksanakan secara mandiri. Saya selaku pelaksana praktikum mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.